Oke, halo, selamat malam Raffi ya. Selamat datang di kelas hari ini. Oke, ngomong Raffi lagi di mana nih? Kayaknya gelap banget Raffi. Lagi di Di mana Raffi? luar Kak, di lapangan. Oh, oke. Aman nih, kondak kelas di situ aman Raffi. Bisa? Kalau mau Aman. cari tempat yang lebih terang boleh. Gak apa-apa Raffi. Kalau misalkan mau cari tempatnya dulu. Maksudnya biar Raffi yang nyaman dulu Tahu aja. sih Kak, ya lagi penuh semua soal tempatnya. Oh, oke. Nanti gimana nih Nah, laptopnya? Kondisinya gimana? Nanti baterainya gimana aman, baterainya? masih penuh. Masih benar berarti bisa Raffi ya kita kondak kelas. Bisa. Oke, Aman. nanti mungkin kalau Raffi mau ada tempat kosong, misalkan bisa ke sana, nanti kabarin aku aja ya. Nggak apa-apa. Maksudnya biar Raffinya enak juga nih. Takutnya nanti kan kayak gini, gelap, akunya kurang kelihatan juga sama Raffinya, terus nanti Raffinya juga, ini juga ya, matanya juga jadi gak enak gitu ya, buat ngeliatnya gelap-gelap gitu. Nanti dikabarin aja Raffi ya. Oke, Raffi, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke dalam materi baru ya Raffi ya. Sesuai dengan pembelajaran kita di hari ini. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul satu lesson 4 Raffi ya. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul satu lesson 4 gitu ya. Kalau sebelumnya kita masuk ke dalam modul satu lesson 3 di pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam modul satu dan juga lesson 4 di sini ya Raffi ya. Jadi di sini nanti kita akan discuss mengenai creating business and website English gitu. Jadi di sini akan masuk ke dalam gimana caranya kita membuat sebuah business card website gitu ya. Kalau kemarin kita belajar bekerja dengan menggunakan table ya. Table kalau Raffi masih ingat kemarin gampang ya buatnya ada table, ada TR atau table row, terus ada juga TD atau table cell, terus juga kita bisa atur-atur gitu segala macamnya ya sesuai dengan pembelajaran kemarin. Nah hari ini kita akan menyatukan semua pengetahuan yang udah kita pelajarin selama modul satu ini Raffi di pembelajaran hari ini. Oke ya? Kak. Oke, ngomong-ngomong Raffi gimana kesibukannya? Udah mulai kuliah belum Raffi? Udah Kak, udah Udah mulai mulai masuk kuliah berarti? masuk asisten sama oh, sama praktikum. Oh, udah mulai masuk praktikum. Oke, berarti start kapan Raffi kuliahnya? Mulai dari kapan? Kuliah udah 3 minggu sih Kak. Oh, Resmi ya. udah minggu ketiga berarti sekarang ya. Ya, I see. Oke, kalau gitu Raffi ya, thank you buat update-nya Raffi ya. Jadi kita hari ini akan discuss terkait pembelajaran hari ini. Nanti kalau Raffi ada kesulitan atau kendala, mungkin mau pindah, nanti feel free buat bilang aja Raffi ya. Oke? Oke, terima kasih ya udah join dan luangin waktunya nih walaupun sedang lagi sulit gitu tuh. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa kabarin aja. Oke, kita langsung mau masuk aja Raffi ya kalau gitu ya, biar nanti cepat selesai juga dan Raffi bisa lanjutin aktivitasnya kembali. Oke, aku izin share screen. Apakah sudah terlihat Raffi share screenku? udah Kak. Udah ya. Kita masuk ke dalam pertemuan modul satu lesson 4, Creating a Business Card Website. Jadi kita belajar mengenai pembuatan business card dari suatu website ya di sini. Oke, discussion portfolio dulu di sini nih. Nah, apa sih? Kita belajar terkait namanya the first step in freelancing gitu ya. Step pertama dalam freelancing. We already know the basics of HTML and can prove our abilities as a freelancer. Nah, kita udah belajar nih Raffi, basic-basic dari HTML dan kita bisa memperbaiki kemampuan kita sebagai seorang bahasa itu freelancer ya atau orang yang bahasa itu bekerja secara freelance lah ya. Nah, apa sih yang kira-kira harus kita selesaikan pertama kali? Nah, pertama-tama kita harus punya portfolio dulu, Raffi ya. Jadi, the customer has to be sure that you will be able to handle the order perfectly in order to place with you. This is why the cover is created portfolio. Jadi, katanya tuh, customer tuh harus yakin nih, dengan kamu bisa nge-handle gitu projectnya mereka. Kayak contoh, portfolio itu nggak cuma buat IT aja ya, buat kayak Raffi misalkan mechanical engineering, mesin juga bisa. Kayak contoh portfolionya, Raffi pernah buat ini ya, go-kart gitu, atau enggak buat kapal tabrawak segala macam itu merupakan satu portfolio ya. Jadi orang tuh bisa percaya, oh kalau Raffi tuh pernah buat loh dan ada buktinya. This is why the developers create a portfolio. Ini kenapa nih si developersnya membuat portfolio? Nah, a developer's portfolio is a set of their pieces of work and projects that can be used to evaluate their professional skills. Jadi katanya portfolio dari seorang developer itu merupakan satu set ya, suatu set atau suatu bagian dari set gitu ya, pasangan dari pekerjaannya dan juga project yang bisa digunakan untuk mengevaluasi mereka, professional skills mereka. Ini seperti aku bilang tadi. Nah, di mana sih kita bisa bekerja dan juga menambahkan portfolio jika kita masih belum punya gitu ya portfolio. Kalau kita masih belum punya, kita bisa buatnya lewat apa sih stepnya?
Begitu sebenarnya portfolio kita udah belajar juga ya, pakai GitHub itu udah salah satu bikin portfolio juga, Raffi, bisa dibilang. Okay, we can create examples of words that are very similar to the ones that web developers usually receive orders for, but were not actually given by a customer. Jadi katanya kita bisa membuat contoh pekerjaan yang sangat similar atau sangat sama yang web developers tuh biasanya tuh menerima pesanan. Nah, tapi kita nggak akan actually given by a customer ya. Jadi kita nggak akan ngasih ini ke customer. Jadi buat kita pembelajaran aja. Oke, kita akan buat namanya business card website ya. Nah, the simplest and most universally applicable option is to make a one-page business and website. A business card website is a small website that contains basic information about the company, that services it provides, and also its competitive advantages. Jadi katanya hal tersimpel dan juga sangat universal yang applicable adalah membuat sebuah one page gitu ya. Jadi satu halaman terkait business card website. Business card website merupakan small website ya, website kecil yang berisi basic informations tentang company, tentang perusahaannya, tentang service yang dimiliki, dan juga tentang competitive advantages atau keuntungan yang kompetitif di sini. Such website have a specific purpose to introduce clients to the company. Jadi katanya website itu punya specific purpose di sini, Raffi. Yaitu untuk mengenalkan si kliennya ke company ya. Kayak contoh di sini Supercell. Raffi pernah main Supercell gak? Pernah main dari game Supercell gak? Karena Apa tuh main game apa dari Supercell? Clash Royale sama Clash of Clans pernah. Oke, betul ya, Clash of Clans sama Clash Royale. Good ya, aku juga main itu juga. Ada juga satu lagi ya, mungkin Raffi nggak main, High Day gitu, High Day ya, yang Oh, farmer-farmer pernah itu. main. Pernah main ya, nah itu salah satu game dari Supercell juga tuh. Many people want to learn more about the company and decide if they can trust it before they sign up for a service. Jadi kita banyak orang mau belajar tentang perusahaan terlebih dahulu dan memutuskan mereka tuh bisa percaya sebelum mereka sign up untuk menjadi jasanya gitu ya bahasanya. Oke, creating a business card website. Nah, di sini kita akan buat business card website ya. Today we will have to think through a business card website and create it on by our own. Jadi kita hari ini akan belajar melalui business card ya, website dan juga membuat melalui diri kita sendiri. Nah, ini bisa either fictional atau mungkin real company atau perusahaan beneran. Contohnya adalah a store ya, atau sebuah toko di dekat rumahmu. Dan juga contohnya adalah developer dari favorit game ya, developer favorit game Raffi. Dan juga masih banyak lagi. Jadi ada banyak hal yang ada di hal di sini. Okay, I suggest we examine the structure of these sites in more detail. Nah, kata disaranin kita akan meneliti nih, struktur dari sites ini dengan lebih detail. So, the lesson goal for today, we will try to learn about the rules for creating modern web business and websites, and to create our own business and website. So, kita hari ini akan belajar cara kita membuat aturan untuk membuat modern business dan juga website, serta membangun bisnis kita sendiri melalui si card website tadi ya. Okay, let's go. Kita ke quiz satu terkait modul 1. Nah, going to the platforms. Before we start building websites, we need to systemize the knowledge of we need for our work. The review will take the form of the quiz. Nah, nanti kalau Raffi lihat nanti ada special icon ya. Seperti ini ya, kalau Raffi lihat itu ada special icon yang gambar piala. Nah, ini adalah apa sih gambar piala ini? Nah, ini merupakan satu hal yang akan kita coba kerjakan nih. Sebagai pembelajaran Raffi juga nih. Jadi di pembelajaran kita di hari ini tadi ya, itu adalah quiz modul. Nah, Raffi nanti bisa ke sini ya buat kita kerjain quiz modulnya terlebih dahulu. Okay, so quiz rules, the teacher start the quiz and clicks through the questions. Nanti akan aku start quiznya, the students answer the questions within the given time, and at the end of the quiz, a leaderboard with the result for the entire group will be generated. Nah, jadi katanya di akhir nanti ada leaderboard ya, yang ada dengan hasilnya untuk seluruh grup akan di-generated di sini. Oke, okay, let's go Raffi, kita akan kerjakan terlebih dahulu. Raffi bisa ke quiznya ya, dan juga jangan lupa share screen. Nah, be careful if you want to make it to top domain rankings. Nah, di sini nanti kita akan jawab kurang lebih ada 10 soal. Let's go, nanti ada hasilnya juga di sini ya. Oke, let's go Raffi, boleh share screen ya, dan lanjut dulu share screen dan kita akan kerjakan kuisnya terlebih dahulu. Oke, yuk, let's go, let's go. Nah, share screen Raffi. Gimana, bisa share screen Raffi? Aman? Nah, Raffi berarti internetnya pakai apa Raffi? Pakai hotspot apa gimana? Pakai wifi. Oh, pakai wifi, oke. Semoga aja koneksinya aman Raffi ya. Oke, Raffi sudah share screen. Oke, masuk ke pelajaran Raffi.
Langsung aja masuk ke pelajaran, terus pilih ya yang tadi. Yang mana? Yang nomor 4, creating a business, nomor 4. Nah, itu dia yang gambar piala dipilih. Oke, quiz module. Oke, wait, tunggu di situ. Oke, sebentar bisa scroll ke bawah gak? Oke, udah ada ya. Sip. Oke, ini aku mulai quiznya. Coba sebentar aku refresh dulu. Oke, coba di refresh Rapi. Semoga aja udah muncul. Nah, oke, ayo. Mark the text describing structure of a web page. Oke, punya 40 detik di sini. Apa sih teks yang kalau kita pengen buat web, apa aja tagnya, Raffi? Structure dari web page. Coba pilih aja yang menurut Raffi. Bener nih, ada gitu. Buat kita bikin structure utama gitu loh. Coba, ayo. Nggak apa-apa, jangan takut salah. HTML, perlu nggak HTML? Ada 3. Coba di checklist. Oke, jadi coba bisa diperlihatkan ya jawabannya. Jadi apa jawabannya? Jadi sebenarnya ada 3 ya, tapi Raffi nggak pilih head. Harus ada head juga. Jadi head itu merupakan ya buat nantinya ya head, yaitu berupa judul dan segala macamnya. Jadi ada 3, body, head, dan HTML di sini ya. That's okay, nggak apa-apa. Let's go, kita lanjutkan lagi. Sebentar, coba bisa di refresh lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, coba di refresh sekarang Raffi. Oke, match the sections, the role to a website searcher. Nah, ayo. Header buat apa? Footer buat apa? Header buat apa biasanya kalau di atas? Oke, lalu footer context additional informations. Oke, main useful information for the user. Oke, sip. Oke, very good. Betul sekali Raffi ya. Dapat 100 poin. Jadi betul banget kayak tadi disebutin ya sama Raffi ya. Jadi kalau header biasanya buat ya logo company-nya. Terus kalau misalnya footer biasanya buat additional information kayak nomor segala macam, dan kalau main itu merupakan ya informasi utama berarti ya kalau di bagian sini. Oke, sip, let's go. Di refresh lagi Raffi. Oke, match the names of the list of their purpose. Nah, ini cuma ada 2 nih. Kita harus ngelisin kira-kira numbered list yang mana, bullet list itu yang mana. Coba. Tuh, balik. Balik? Oke, kebalik ya, nggak apa-apa. Jadi tadi numbered yang mana berarti kebalik ya. Bullet apa? Yes, when you need list item similar. Oke. Nah, certain order. Nah, kalau certain order berarti maksudnya adalah urutan tertentu gitu. Berarti itu adalah numbered ya. Jadi Raffi tadi kebalik. Oke, nggak apa-apa. Sip. Let's go. Bawa di refresh lagi. Oke, coba apa nih kira-kira jawabannya? Oke, style, bla 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 bla, bla, border. Apa? Ada ini tag-nya. Yes. Oke. Lalu pemisahnya. Oke. Oke. Href-nya apa? Berarti apa? Kira-kira tandanya apa di sini? Bukan. Bukan. Tandanya adalah sama dengan ya. Href sama dengan. Jadi kalau href itu dia pakai sama dengan. Yes. Oke. Sip. Very good. Boleh di... Oke, bentar. Ya, boleh di refresh lagi. Kita lanjut lagi buat next soal ya. Match the name of the property of its purpose. Nah, let's go. Kita cocokin nih properti dan juga tujuannya. Color buat apa kok color doang? Oke, lalu border. Oke, text align. Oke. Oke, very good. Mantap, Raffi. Sip. Oke, good ya. Bisa menjawab itu dengan benar ya. Oke, lanjut lagi. Boleh di-refresh lagi, Raffi. Nah, coba kira-kira kalau ini namanya itu sebutannya apa sih? Ini bukan warnanya ya. Yang dimaksud adalah formatnya namanya apa? Hex atau RGB kok ini? Kalau ada hashtagnya. Coba yang mana? Ayo kira-kira. Coba sesuai keyakinan Raffi aja.  . . 。 . . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。
Oke, betul ya. Jadi itu hex Raffi ya. Kalau RGB itu yang 000 contoh atau 02255 0. Nah, itu merupakan RGB. Kalau ini namanya hex ya kalau menggunakan si hashtag di awalnya. Oke, very good. Let's go lanjut lagi Raffi. Boleh refresh? Nah, what is difference between the margin and padding properties? Oke, apa sih perbedaan padding dan juga margin? Yuk, ada yang aku kasih clue, ada yang di dalam, ada yang keluar. Coba, bener gak tuh kira-kira? Is used to set the internal indent. Coba di checklist, coba. Oke, betul ya, very good ya. Jadi memang margin tuh untuk eksternal, Raffi ya. Margin untuk eksternal indent dan juga kalau padding buat internal ya. Padding tuh buat internal indent. Yes, very good, Raffi. Mantap, kita lanjut lagi. Beberapa soal lagi di sini. Ya, yuk, boleh di-refresh lagi. Nah, text creating table. Oh, gampang nih buat bikin table. Sudah tahu ya tagnya apa aja. Oke, terus apa lagi? Terus ada lagi nggak? Oke, coba kira-kira itu nggak benar ya? Oke, good job ya, betul banget. Jadi ada tiga, ada TR, TD, sama table. Yang paling tinggi apa, Rak? Paling tinggi? Urutannya Table. paling tinggi siapa? Table. Yang habis table, TD dulu atau TR dulu? Jadi, TR dulu ya. Jadi TR dulu, baru TD. TD itu table cell, dia paling kecil. Oke, good, Raffi. Boleh refresh lagi. Let's go, kita tinggal dikit lagi nih. Oke, what is purpose div tag? Nah, div tuh buat apa sih? Ayo, div tuh buat apa kira-kira? Coba menurut Raffi, kira-kira apa sih div itu fungsinya? Div itu buat, yo 40 detik. Yo, coba. Div. Nah, aku kasih clue. Div itu sebuah kontainer. Kontainer dia, kontainer. Kayak sebuah wadah lah. Itu apa yang kira-kira jawabannya? Oke, very good ya, bener banget. Jadi div itu buat split web into fragments ya, atau menjadi bagian, satu bagian ya. Oke, very good, Raffi, mantap. Oke, one more question ya. Satu soal lagi sebentar. Yuk, boleh di-refresh sekarang. Oke, nah, how do we design table with the borders like this? Nah, gimana nih cara buat kayak gini? Kemarin apa nih kalau misalnya kita pengen buat garis kayak gini, border collapse-nya apa nih? Coba paling gampang itu dulu aja. Border collapse-nya kira-kira yang spiral atau yang collapse? yang Ya, yang apa? collapse. Collapse. Oke, berarti Collapse. yang collapse. Berarti yang mana kalau gitu jawabannya? Mari baca lagi ya, dibandingkan coba. Tuh, berarti aku kasih kalau ada di antara dua itu tuh berarti ya, yang sama-sama collapse. Berarti yang mana nih kira-kira jawabannya? Pilih satu, ayo 18, 17, 16, 15. Ayo Raffi, pilih jawabannya. Oke, salah ya. Jadi jawabannya yang satu lagi. Jadi yang ada ininya ya, ada TD-nya atau table cell-nya. Karena di situ ada cell-nya juga. Nggak apa-apa. Yang penting Raffi udah menjawab soal dengan mayoritas benar ya. Very good, Raffi. Good job ya, Raffi. Oke, wih. Oke. Nah, jadi itu ya. Boleh di-refresh lagi, Raffi. Sip, oke. Very good ya, Raffi. Raffi sudah berhasil jawab, berarti ada 7 soal ya. Dan ada 3 soal yang salah. Nanti bisa dipelajarin lagi, Raffi ya, buat 3 soal itu, biar nanti bisa bener ke depannya. Oke, good, Raffi. Let's go. Kita sekarang lanjut lagi ke presentasinya dulu ya. Tapi bisa lihat chat screenku lagi. Oke, share screen itu sudah terlihat, Raffi? Ya, Oke, sip. Ya, ini topik, the structure of a business and website. Nah, Raffi, kalau bisa on cam ya. Kalau misalnya tadi ada kendala koneksi, boleh nggak apa-apa dimatiin dulu aja. Takutnya nanti mengganggu. Oke, nah di sini let's take a look at examples ya. Lihat di contohnya nih. Di sini kita ada contoh terkait bisnis website card contohnya di sebelah kiri dan juga sebelah kanan nih. Ada interactive virtual travel experience dan juga ada contoh di sini bahas tentang service. Maybe ini kayak arsitektur ya di sebelah kiri ya.
Okay, what does a business card website consist of? Nah, apa sih kira-kira business card tuh dari apa? Nah, kalau Raffi notice gitu ya, apapun itu common ya, menjadi umum ya untuk sampel sini, kayak contoh-contoh di sini. Itu apa aja? Contoh di awal, ya tentu ya structure dari website ada headernya tentunya buat bagian company logo dan segala macam. Terus ada heading, ada juga image atau gambarnya di sini, ada juga information about the company, jadi informasi tentang perusahaannya. Terus ada juga bagian footer di sini ya, itu bagian footer biasanya isinya ada informasi kayak nomor dan segala macamnya. Nah, lalu example kedua di sini ada website header ya. Jadi ada header dari websitenya, ada juga heading di sini, ada juga image ya buat gambarnya, terus ada juga informations about the company tentunya ya di bagian main di sini. Terus ada juga tentunya di bawahnya itu ada footer ya buat informasi terkait nomor dan segala macamnya. Okay, the structure of business card websites. Now, there may be more semantic blocks on a business card websites. For example, sometimes companies list their service and rates on their websites and post customer reviews. Let's analyze the structure of such website in more detail. Nah, katanya banyak nih semantic blocks ya dan juga pada business card website. Contohnya adalah terkadang perusahaan tuh melis service mereka dan juga rate ya, memberikan rate pada website mereka dan juga memposting customer reviews gitu, atau reviews dari customer. Let's go kita analisa ya structure dari website seperti itu dengan lebih detail. Nah, kalau dilihat di sini ya di pojok kiri atas, jadi ada company dan juga name dan juga menunya apa. Ada juga image and header di bagian situ. Terus ada juga information about the company ya, jadi informasi tentang perusahaannya seperti apa. Ada juga service and prices, jadi ada servicenya atau layanannya apa dan juga harganya berapa. Ada juga reviews ya, yaitu isinya adalah review-review. Ada juga di sini paling bawah di footernya adalah contact information atau informasi kontak. Oke, filling a business card website with content. Nah, kita di sini akan coba nih buat kita mengisi business card website dengan suatu konten. Nah, we'll track a look closer, look at each semantic block of business card website. Nah, kita di sini akan lihat lebih dekat nih dari masing-masing semantic block dari business card website. Nah, pertama-tama kita ada header ya. Sini ada header nih. Contoh di sini ada company logo ya di header dan juga sebuah menu yang mudah untuk kita navigasikan in this part of website gitu ya. Jadi dari bagian suatu websitenya di sini. Nah, lalu ada bagian heading di sini ada header should attract the visitors attentions and reflects the website subject. Jadi katanya di header tuh seharusnya attract visitors ya atau pengunjung attention dan juga merefleksikan subjek dari suatu website. Di sini katanya tulisan ada we are your main designers. Kita adalah teman desainmu gitulah bahasanya. Ada juga image di sini atau gambar ya. It can be a photo of the company's product, service, or maybe simply a photo of the satisfied customer. Jadi bisa jadi foto dari company's product, ada juga service, atau simply foto ya of a satisfied company customer. It's important that the image of the high quality and doesn't not violate copyright rules. Jadi katanya penting nih buat gambarnya itu high quality atau kualitasnya tinggi dan juga tidak melanggar gitu ya copyright ya peraturan dari copyright. Oke, nah di sini to make sure that the image we have chosen is not copyrighted, oke, nah kita bisa menggunakan free stock images ya. Kita bisa contohnya adalah free pick. Kalau diklik free pick, nah nanti di sini nanti bisa cari-cari aja gitu ya. Sini kita for free bisa buat login dulu, sambut akun segala macam. Cuman ya buat kita lihat aja nih di sini ada banyak ya. Kita bisa gunakan di sini yang tidak berbayar gitu ya, dan tentunya bebas dari copyright ya. Kalau untuk tujuannya buat pembelajaran, tapi kalau buat commercial purposes, nah mungkin itu kita harus bayar ya. Kalau kita pengen buat jualan segala macam itu biasanya nggak boleh. Yeah, information about the company. Nah, this blog contains a general information about the company's activities and its advantages. Nah, di sini kalau dilihat ada blog ya yang berisi general information atau informasi general nih tentang si company-nya, activities dan juga keuntungan dari company-nya ya. Di sini ada terangan ya, ada profit from working with the made design contohnya. Ada juga service and rates ya, ada juga service dan juga rates ya di sini. Companies often add the blog with the list of the services and rates to their website. Jadi katanya company itu sering menambahkan blog dengan suatu list dan juga service ya, dengan layanan dan juga dengan rates ke website mereka. Jadi rates itu kayak ya biayanya atau bayarannya lah berapa di situ. Nah, ada juga di sini reviews, Rapi ya. People tend to believe other people, so it's useful to place a blog of customer reviews on the website. Nah, people tuh juga cenderung nih, orang-orang cenderung untuk percaya pada orang lain, so it's useful, ini berguna untuk kita menempatkan suatu blog ya, dari customer reviews on the website. Jadi kita kayak ngasih tahu nih, oh, udah ada yang nge-review loh, mungkin kayak service dari kita dan segala macam ya, biar orang-orang tahu nih kayak, oh, udah trusted nih, mungkin kayak punyanya Raffi tuh kerja itu udah trusted gitu ya. Makanya di sini perlu kita taruh juga nih kayak contoh bahasanya tuh hal yang sudah sempat dikerjakan oleh kita sejauh ini. Oke, sebentar.
Oke, lalu lanjut lagi di website footer ya. This block contains contact informations if the customer is interested in the company services, which is a block ya di sini ya. A block with a phone number and links to the social media is appropriate. Nah, jadi katanya blognya itu berisi informasi kontak ya. Jika customer itu tertarik dengan company service atau layanan dari perusahaannya. A blog with a phone number and links to social media is appropriate. Jadi katanya ada blog yang dengan nomor gitu ya, dia juga link atau bahasa itu dia terhubung dengan sosial media itu sangat cocok ya dan sangat oke buat kita taruh di sini. Oke, let's move on the task ya. Let's go kita pindah ke tugasnya. Nah, now we know that what parts of business card website is made up and ready to move on the task. Jadi katanya kita tuh kita sekarang tahu nih bagian apa dari business card website yang dibuat dan juga kita udah siap nih untuk kita berpindah ke tugas selanjutnya. Let's go pertama kita ke website subject dulu ya. First we need to decide on the subject of the website. Kita perlu menentukan subjek atau judul dari website dulu nih. Nah, let's think about the kind business card website there. Oke, let's go. Nah, contoh di sini untuk website subjeknya kita punya business card website TV show ya. Contoh di sini namanya Arcane di sini ya. Dari Riot Games di sini. Lalu juga ada business card website of computer game. Contoh di sini ada Fall Guys ya, salah satu game juga. Lalu misalkan dari Uber nih di sini ya. Business card website of a famous brand. Famous brand. Di sini contohnya ya artikel lah mungkin ya tentang Uber Eats gitu. Jadi tentang pengorderan buat kita beli makanan dan segala macam. Nah, lalu ada juga di sini misalkan ini ya, hotel bisnis card website ya. Jadi hotel cara biar orang tuh tahu gitu ya terkait hotelnya dan segala macamnya bisa juga dibuatin ini ya kayak semacam website terkait hotel bisnis card. Cafe juga sama biar attract lebih banyak orang bisa dibuatkan juga seperti ini cafe restoran bisnis card website dan segala macamnya. So this is not the whole list of where business card website can be used. Jadi nggak cuma tadi doang tuh, jadi masih banyak lagi yang nggak disebutin ya. We can use the suggested options by customizing them as we like. Choose our favorite game, TV series, cafe, shop, famous company, and etc. Jadi kita bisa pilih nih opsi yang disarankan dengan mengkostumasikan mereka sebagaimana kita bisa pilih nih game favorit kita apa, TV seriesnya apa, kafenya apa, shop atau belanja apa dan juga famous company ya atau perusahaan yang famous nah seperti dan lain-lainnya. Nah, setelah kita memutuskan pada subjek dari suatu website, kita harus berpikir rapi. Di sini dari strukturnya tuh mau seperti apa. Since the time to complete the task is limited to 20 minutes, shorten the structure of the business card website. And the blocks that are not included in the website structure to the menu. Jadi katanya sejak waktu untuk kita menyelesaikan tugasnya itu terbatas nih. Cuma 20 menit aja. Kita perlu untuk memendekkan struktur ya dari suatu business card website-nya. Dan kita menambahkan blok yang tidak termasuk di sini dalam website structure ke dalam menu. Nah, contoh di sini ya, yang kita perlu highlight di sini, di pojok kiri atas, kita bisa tambahkan logo or company name di sini, lalu juga kita tambahkan service seperti apa, dan rates, dan juga review-nya seperti apa. Kita tambahkan juga image dan header-nya di sini ya, gambar dan juga header-nya seperti apa di sini. Lalu juga tambahkan information about the company ya, jadi informasi tentang perusahaan seperti apa. Serta di bagian bawah seperti biasa, kita bisa nambahkan contact information di sini, informasi kontaknya di sini. Oke, nanti di sini ada mind map juga ya. Mind map adalah ya di sini ya sangat useful tools yang kita gunakan untuk di dalam platform ya. Ini bisa kita gunakan untuk kita menstrukturkan website kita ke depannya mau seperti apa. Contoh di header mau ada apa, di body-nya mau ada apa, mau di footer mau ada apa. Nah, ini untuk HTML page structure-nya tentunya seperti ini ya. Setelah kita menyelesaikan mind map, kita butuh untuk memproses untuk menulis kodenya tentunya ya. Di platform kita bisa menyiapkan HTML page structure. Di sini kita tuliskan HTML head, masukin title-nya apa, head-nya seperti apa, masukin body ya di bagian body-nya seperti apa. Jadi kan kalau di head tuh biasanya masukin title atau judul dari website ya. Terus juga di body-nya masukin header-nya seperti apa. Lalu di bagian main ya kita masukkan nih informations di sini dan ada footer juga di sini. Lalu dalam konten kita akan mengisi HTML code dengan suatu konten di sini. Add the company name or logo to the header, jadi tambahkan nama perusahaannya atau mungkin logo ke dalam headernya, dan along with the menu, services, and rates, and reviews the blogs. Jadi katanya sepanjang dengan menu, dan juga kita tambahkan, contoh di sini ada tambahan service and rates ya, jadi kayak layanan dan juga rates-nya berapa, dan juga reviews terkait produk kita. Nah, in the main, ya berarti di halaman ini ya main ya buat kita naruh deskripsi, place the image and header. Jadi tepatkan gambar dan juga headernya and company information block dan juga company information gitu ya, informasi tentang perusahaan blogs. In footer, provide the company contact information. Nah, kita harus provide company contact information di sini. Okay, filling the site with the content shouldn't take you more than 5 minutes. Nah, jadi katanya mengisi site dengan konten itu tidak harus mengambil dari lebih dari 5 menit di sini. We need pay more attention to the next stage. Nah, jadi kita perlu untuk pay more attention gitu ya, untuk ada atensi ke next stage kita.
Oke, lalu di sini kita bisa gunakan nih using HTML text ya. Kita menggunakan teks dari HTML. Kita gunakan heading 1, heading 2, dan segala macamnya teks untuk websitenya di si header size sendiri. Dan gunakan P juga ya, atau P tag gitu ya, atau paragraph tag untuk mendesain suatu paragraf dalam sebuah teksnya, Raffi. Dan untuk men-split, kita bisa menggunakan div ya, seperti yang tadi kita bahas dan kita Raffi pilih. Ada juga bullet list ya, buat kita menggunakan list ya, misalkan yang nggak perlu berurutan, dan juga ada tables ya, jika kita mau membuat tabular data biar website lebih rapi ya. Contohnya ada word schedule, kalender, dan etc. Oke, sekarang designing web page ya, mendesain halaman dari page-nya, webnya. Important at the stage we need to focus on the structure of the web page. Jadi katanya di stage ini atau di langkah ini kita harus fokus nih pada struktur dari web page gitu, atau halaman web page. We will deal with the design in the second half of the lessons after a break. Nah, jadi kita akan buat desainnya nih di second half ya, dari sebuah lesson dari. Jadi di saat, maksudnya ketika kita udah istirahat. Nah, sekarang kita udah siap nih buat misi kita ya, buat pertama ya. Oke, let's go ya. Kita kerjakan Raffi buat tugasnya working with the platforms, creating a business and websites. Oke, let's go. Raffi boleh share screen ya. Let's go, kita kerjakan tugasnya. Mungkin kita kerjakan bareng-bareng. Jadi pilih yang nomor 4 tadi, terus pilih nomor 2 nih, creating a business website. Oke, pertama-tama di sini kita akan buat mind map Raffi ya tentunya ya. Buat mind map di sini mau buat apa nih contohnya nih. Di sini, oke, mungkin boleh ikutin juga kayak gini. Contoh mau buat terkait apa nih perusahaannya. Nah, kita buat pakai contoh juga aja di sini. Jadi Raffi mungkin bisa lihat share screen-ku juga ya. Ya, aku sambil buatin contohnya juga. Oke. Nah, di sini misalkan kita mau buat apa nih? Tadi kan misalkan aku di sini sesuai nanti nomor 2 nih ada soal juga ya. Kita akan buat bisnis card website. Contoh namanya, aku punya perusahaan namanya ini ya. Misalkan Wah Levis Garage gitu contoh ya. Nama perusahaannya. Gitu. Jadi kayak dia tuh kayak perbengkelan lah. Aku punya bengkel gitu bahasanya. Website. Oke. Di sini aku sebutin Pak Levis Garage website. Nanti Raffi bisa tulis juga misalkan mau apa namanya bebas. Nah, kita bagi lagi dulu di sini. Tentunya ada tiga ini ya, ada header, ada apa lagi, ada body, ada apalagi ada footer ya. Nah, contoh di headernya di sini mau nambahin apa aja? Oh, aku mau nambahin logo ya, tampan di logo. Terus di header ada apa lagi? Ada menu ya. Menu di sini ada menu. Di menunya di sini ada apa aja? Ada main page yang pertama. Terus ada apa lagi? Ada about us gitu ya. About our company gitu contoh. About our company. Terus apa lagi? Misalkan services gitu ya. Products and services gitu. Contoh jadi products dan juga servicenya aku tawarkan di sini apa aja. Nah, ini dia. Nah, Raffi bisa sambil buat juga ya. Nah, terus di sini mungkin main page buat our company. Oke, mungkin aku buatnya tiga ini ya. Lalu juga misalkan terkait prices gitu ya. Jadi list harga di sini. Di mana udah sekarang dibuatin di footer ya. Di footer contoh di sini aku ada company address contohnya ya. Company address. Ada apa lagi? Contact information. Lalu ada apa lagi? Ada contoh di sini social media. Nanti boleh berkaitan juga ya sama nanti yang di next nomor 2. Bisa menggunakan yang kayak gini juga, template-nya bisa juga nanti Raffi buatnya berbeda. Oh, tapi ini kan kita yang penting belajar cara buat bikinnya itu seperti apa sih. Nah, di bodinya apa nih? Isinya kan main information ya. Contoh di sini di bodinya aku isikan main information ya. Main information, ya udah tentang semuanya. Information about the company, contoh ya. About mungkin aku highlight yang paling besarnya aja. Products and services di sini. Ada juga di sini di body itu aku di sini ada juga ya, ada di bodinya aku tambahin customer reviews nih. Oke, lalu ada apa lagi? Di sini aku tambahkan lagi, apa lagi nih ya? Contohnya ya artikel tentang artikel ya. Artikel about our products, product portfolio gitu contohnya. Product products portfolio.
Oke, udah jadi punyaku. Nah, Raffi bisa buat kayak gini juga, sama mau buat sendiri juga boleh. Tapi ya mainnya tentunya ada tiga hal ini ya, ada header, body, dan juga footer. Nah, Raffi bisa kembangin lagi di sini. Contohnya di sini ya, main information ya, main information. Oke, yuk Raffi, boleh sambil share screen juga ya, biar aku bisa lihat. Ya, Kak. Oh, Raffi udah jadi juga. Oke, good. Oke, company logo, main page, Raffi Automotive Website. Oke, good. Sip. Mantap. Cepet banget Raffi kerjainnya. Boleh di-save dan kita lanjut ke nomor 2, Raffi ya. Let's go, kita lanjutkan ke nomor 2, ke number 2. Nah, jadi ini bebas nih katanya nih. We already have a mind map of the website and HTML page structure. Now we need to add the text to the website, describe into semantic blocks, apply the HTML text we've learned. Di sini ada strukturnya ya, contoh di sini ya ada logo and company ya, name and menu, terus juga masukkan gambar, ada juga information, service and prices, ada juga reviews, dan juga ada contact information di bagian bawah. Nah, header tadi bisa pakai H1 A2, di sana teks bisa pakai P, split kita bisa menggunakan div, present the company kita bisa menggunakan bullet ya, contoh UL, ya misalkan under please, bla 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 bla. Contoh dijalanin dulu aja nih template-nya. Oke, masukin company name-nya. Nah, di sini tadi Raffi bisa masukin nama company-nya apa tadi. Nah, ini kan aku namanya Palevis Garage Website ya. Ini aku copy aja nih. Kita ganti di sini. Nah, terus ini juga sama ya. Jadi biar judulnya sama ininya sama. Pencet. Palevis Garage Website. Nah, ini aku pakai heading one dulu aja ya. Pakai heading one. Terus di sini ada nanti home, about, services, contact. Nah, tadi kan aku buatnya di sini ada apa aja. Di header menunya ada main page ya. Kita ikutin aja strukturnya dulu. Ini masalah desainnya gampang ya. Yang penting kita bisa buat dulu aja. Main page, ikutin sesuai template yang barusan kita buat Raffi ya. Buat our products. Jadi yang tadi dibuat sama Raffi dipindah-pindahin ke sini. Product and services, oke. Sama aku di sini ada price ya. Oke, jalanin. Oke, udah jadi ya. Main page buat our company, products. Nah, bisa juga misalnya mau pakai harap nih juga boleh. Welcome to our company. Oke, nah ini bisa juga manfaatkan ChatGPT juga ya tentunya ya. Welcome to our company. Nah, berarti aku ganti di sini jadi welcome to uh, Palevis Garage Company gitu ya di sini ya. Nah, apa nih kira-kira? Nah, kasih deskripsi di sini ya. We provide the best service for our customer. Nah, mungkin aku di sini pakai ChatGPT biar lebih cepat ya. Nah, di sini kita kasihkan. Aku kirim langsung aja nih kan tadi aku mau ganti P-nya ya. Jadi bilang aja ChatGPT change the P to uh, better. So it can fit gitu ya. It can fit my company which run on misalkan apa? On car selling gitu ya. On car and uh, motorcycle selling and also spare part contoh gitu ya. And also selling spare part. Oke, nah ini di sini minta ChatGPT buat mereka buatin lebih bagus lagi. Your trusted place for quality cars, motorcycles, and genuine parts spare. Oke, all in the one garage. Oke, very good. Nah, ini aku menggunakan tag ini ya. Sementara kita pakai yang normal dulu aja. Tapi bisa pakai ChatGPT juga ya, buat gantiin P-nya nih. Sip. Oke, udah jadi ya. Jadi kita pakai yang plain dulu aja nggak apa-apa. Coba aku sambil melihat punyanya Raffi.
Oke, let's go. Gimana? Bisa gak judulnya buat apa? Dengan mengirim pesan ke ChatGPT, oke, bla 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 bla. Oke, boleh buat lebih singkat. Boleh. Jadi biar eh, tampilannya jadi lebih singkat. Nah, bisa juga. Nah, ini aku udah jadi bagian sini. Nah, sekarang kita tawarin sini ya. Kan aku main page prices di situ ya. Nah, di sini kan tadi em, nah ini kan berarti tentang ini ya, apa namanya bahasa itu menyambutan. Nah, pertama aku udah buat tadi, nah main page itu di bagian main page ya. Berarti about our company. Nah, ini sekarang aku ganti buatasa jadi about our company. Oke, copy aja lagi minta ChatGPT ya. Make this with it. Oke, with my company gitu bilang. With my company. Make this paragraph gitu ya. Misalkan mau buat lebih bagus lagi, tambahin stiker aja. Also add relevant emoji gitu contoh. Jadi nanti dia ngasih emoji juga, Raffi. Nah, di sini contoh nih. Nah, lihat tuh ya, langsung ada gambarnya. At Valve Garage Company, we specialize in providing top quality cars. Oke, nanti aku bisa copy aja langsung. Udah tinggal dimasukin aja deh. Our bla 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 service. Dah, jalanin. Kita lihat ya, sekarang udah lebih bagus lagi nih, karena udah ada logo-logonya. Buat our company, nah ini tinggal lanjut-lanjut aja. Jadi div kan itu kan buat berbagi per slicing gitu ya. Buat our company udah, products and services. Nah, ini aku produk dan servicesnya di sini dibuatkan. Di sini dia minta buatnya pakai list ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini. Product and services. Nah, tambahkan di sini, Raffi. Kita copy lagi aja, sama. Make relevant services on this list gitu. Jadi minta buatin service yang relevan gitu di sini. Nah, lihat tuh ya. Jadi sekarang lebih bagus nih. Product and services. Oke, di sini kita pakai heading to. Langsung aja berarti oke ini div-nya biar setara. Tab lagi. Oke, udah jadi. Jalanin. Set. Oke. Lihat ya. Oke, custom reviews. Nah, di sini baru di sini oh dia minta ada reviews juga ya. Itu reviews tuh masuknya di mana? Nah, ini customer reviews mungkin di bagian yang nantinya ya. Oke, customer reviews sudah. Terus tadi aku tambahin apa prices ya. Mungkin di sini prices kayaknya aku nggak usah masukin deh. Pakai tiga aja, tapi di sini gantinya menggunakan adalah customer reviews ya di sini ya. Oke, di sini kalau company udah, information about the company, service and prices. Nah, service sudah dimasukin. Nah, sekarang reviews aja nih. Kita masukin reviews. Nah, buat ini lebih bagus ya. Make this suited and make more. Also add the stars gitu. Jadi biar lebih bagus biasanya kan pakai bintang ya kalau buat reviews ya. Mana bisa Raffi? Oke, jadi tinggal ganti-ganti aja. Nah, oke. Jangan lupa div-nya belum ditutup itu. Div-nya kamu, nah, div-nya. Yes. Oke, jadi div itu buat kontainer ya di sini ya. Udah jadi, tinggal aku ganti lagi. Pastikan setara. Kalau misalnya nggak setara gimana Kak? Nah, tinggal di highlight aja terus di tab. Nanti setara nih. Ya udah jadi ya di sini customer reviews dan juga kontak. Nah, misalkan ya udah kontak mah isi aja ya. Kontak misalkan pahlevi@company.com. Ini nomornya berarti 081234 gitu aja 56789. Oke, selesai. Contoh. Nah, punya aku udah selesai ya. Jadi kita di sini udah nambahin ya website ya buat di sini dan nanti bisa juga tambahin mungkin ini ya apa bahasa company logo. Mungkin kita mau nambahkan company logo nih di bagian header-nya gitu ya. Nah, contoh biar lebih cepet gimana nih? Ya udah tinggal kita tambahin aja di bagian bodinya. Di sini berarti tambahkan minta ke ChatGPT juga aja. Add the company logo on the header section. Sini kita akan tambahkan
image tag di sini ya, di bagian kita buat lagi namanya di div, terus kita buat di header section di bagian sini. Oke. Quality Garage website mana tadi? Nah, di sini ya. Jadi kita buat ini di dalam sini juga. Misalkan minta gambar dari dia aja deh. Give me sample image gitu deh. Sample image about cars, maybe from Pipix, and give it to the code. Nah, jadi biar lebih cepat ya. Jadi kita minta cari si ChatGPT itu nyari juga gambar si free pick di sini biar nanti ChatGPT bantu tambahin. Dia juga nambahin mah di sini nambahin navigation ya. Nav, walaupun kita di sini nggak gunain nav buat sekarang. Udah pakai ya, sorry. Ya, kasih belum. Nah, ini dia. Oke, kayak styling di sini nggak perlu ya. Ya udah kita tambahin pakai biasa aja. Jadi kita bisa copy bagian sini Raffi ya. Yang div-nya nih aku ganti di sini. Jadi buat kita tambahin sih gambarnya ya. Oke, sip. Nah, di sini tinggal tambahin logonya aja nih berarti ya. Ini kan udah pakai heading di sini ya. Valetis Garage website. Kita tambahkan di sini logonya. Contoh cari logo di mana ya? Misalkan car logo, PNG. Ini contoh aja ya. Pages, contoh ini aja deh. Ini buat sampel aja. Nah, kita tinggal ini aja nih, copy match address. Coba bisa nggak? Oke, GPG dia. Image source. Nah, udah muncul ya. Valetis Garage website. Oke, good. Punya aku udah muncul, Raffi. Jadi biar nggak usah di-save, kita bisa menggunakan cari gambarnya, terus kita copy ininya aja. Apa bahasanya? Match ya. Ya, udah jadi ya. Ini buat sementara, karena kita masih belum pakai styling di sini. Mau dibuat link bisa nggak? Bisa juga ya. Tinggal dibuatin link aja. Pakai Href. Ya, so far udah jadi ya. Nah, mungkin yang buat email deh, kita buatin Href nih, biar lebih bagus ya. Email, tambahkan si Hrefnya di sini ya. Berarti gimana caranya? Buka tag-nya dulu. Di sini P, A, Href, href. Nah, masukin linknya nih. Misalkan di sini gmail.com gitu ya. Gmail.com, let's say. Terus di sini baru kita masukin. Nah, di sini masukkan siapanya si, misalkan tadi ini ya, palevi@company.com. Nah, terus jangan lupa di close ya, pakai si A. Jalanin. Nah, lihat ya udah jadi ya. Ntar kalau diklik dia langsung ke sana. Nah, cuma di sini karena dia di platform jadi nggak bisa. Itu kurang lebih ya Raffi ya. Oke, ini punya aku udah selesai. Kalau sudah boleh di checklist aja ya. Oke, coba aku lihat punya Raffi gimana nih so far. Coba Raffi boleh dijalanin. Oh, buat cetaknya terlalu banyak. Oke, nggak apa-apa. Good. Coba boleh dijalanin Raffi. Apa tuh? Berarti ada yang salah tuh. Apa bodinya? Ada yang belum ketutup berarti. Coba lihat. Nah, header. Oke, header section tuh pastikan ada di. Oke, headernya kayaknya jangan ditaruh situ Raffi. Nah, lihat ya ini body. Jadi headernya itu ada di atas ya biasanya ya. Header, nah dalam body juga sih.
Gimana Raffi bisa? Nih, ngerapiin Kak. Oh, lagi rapiin. Oke. Nah, berarti ada yang nggak ke close tuh. Coba kita cek div. Apa tag must be paired? Nah, Tadi tadi div-nya katanya ada. belum Kak satunya. Oh, divnya belum ya. Coba dijalanin lagi udah aman Ah, belum? udah. Udah ya. Nah, sip. Coba lihat company logonya. Coba di atas Raffi. Oh, besar banget. Nggak mau di setting lebih kecil. Mau dibuat, kita buat sampingnya aja mungkin ya, image source. Nah, kita set berarti width sama height-nya, Raffi. Yo, kita set width sama height-nya di bagian image source-nya. Nah, di bagian mananya sih, Kak? Nah, langsung aja, Raffi, habis image source, kamu tulis height, style. Berarti tulis dulu style sama dengan height-nya berapa, width-nya berapa. Kasih spasi dulu, terus oke, mungkin aku kasih contoh kayak di ini ya, gambarku nih. Bisa juga mungkin menggunakan link dari aku nih. Ini aku contoh kayak gini. Nanti di sini ada auto, auto apa sih? Auto ketika diketik nanti dia ada tulisannya di sini. Jadi aku taruh di chat ya. Nah, itu dia. Jadi kita setting nih ukurannya. Dan aku naruh itu dia langsung di kiri. Gitu bisa juga aja pakai settingan ini nanti tinggal linknya kamu ganti aja. Ini harusnya udah pas sih dengan ukuran company-nya. Ini kamu copy aja nih bagian H1 ya. Diganti itu bagian H1-nya pakai punya aku aja, tapi linknya dipertahankan. Linknya Raffi, link gambar dipertahankan. Sebenarnya. Oke. Alt tuh nggak dipakai nggak apa-apa ya, nggak masalah. Alt cuma buat penanda aja. Mau dihapus juga nggak masalah. Otomotif. Oke. Oke, sip. Coba dijalanin sekarang. Sip. Nah, udah lebih kecil ya. Raffi, nah itu ada, ya, coba bentar. Di situ ada tulisan lagi. Raffi Otomotif Website. Oke, kayaknya itu dia masuk ke ininya ya, sebentar. Website. Oke, good. Sip. Nah, gitu ya. Sip, udah jadi buat ininya. Oke, good Raffi. Jadi Raffi udah buat simple HTML ya. Di sini kita masih belum pakai CSS, jadi di sini memang belum ada stylingnya. Tapi overall udah good banget ya di sini. Nah, ini harusnya di dalam main ya. Nah, main sama ini teman nggak dimasukin udah nggak apa-apa. Yang penting udah jadi dulu. Tadi kan ada header, header tuh bagian atasnya. Harusnya ini kontennya di dalam main ya. Jadi div itu di dalam main. Cuman nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa tinggal dimasukin aja ya per segmen-segmen itu. Headernya apa, header berarti bagian atas, terus juga mainnya apa, lalu juga nanti kontak-kontak di bagian footer. Tapi so far udah oke sih Raffi, boleh di checklist ya. Kita lanjut dulu ke materinya lagi ya. Oke, aku share screen lagi. Itu di mana ya? Udah di checklist Raffi soalnya? Udah Pak. Udah ya. Sip, kita lanjutin lagi ya untuk presentasinya. Oke, nah jadi barusan tadi kita udah buat ya Raffi ya. Itunya tadi, apa namanya bahasanya, template-nya tadi. Raffi di situ tadi buat ini ya dengan HTML. Nah, tadi kalau misalnya nulis styling juga bisa, tapi kan tadi nggak ada eh, option buat nambahin CSS ya. Nah, itu bisa pakai namanya embedded gitu ya. Jadi ditambahin di dalam kode HTML-nya si CSS-nya, walaupun nanti jadi lebih panjang ya. Gitu. Nah, di sini sekarang kita lanjut ke next stage ya setelah itu. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, jadi structure-nya sekarang udah selesai nih. Tadi Raffi udah selesai buat. Nah, now all that we need to do is work on the appearance. Nah, tadi bisa juga nanti ditambahin CSS-nya dan bisa juga nanti Raffi tambahin masukin ke dalam GitHub Work gitu ya. Dia lebih bagus. Di stage berikutnya nanti kita akan bekerja Raffi dengan stylistic properties ya, pakai CSS berarti ya. Menambahkan colors ke websitenya, the block background, the color of the header and text, and etc. Configure the blocks with the div text, specify the required size for them, and so on. Dan kita perlu ingat juga nih,
what we have in our portfolio should convince customers that you have real expertise in your field. Harus diingat juga nih, pekerjaan kita nih yang ada di portfolio itu harus dibuktikan gitu ya. Jadi nggak cuma punya portfolio aja, cuma punya dibuktikan juga. Nah, tugas kita adalah untuk mendesain dan juga menstrukturkan bisnis card website secara proper ya, dan juga membuatnya itu merasa seperti modern juga atraktif. Nah, hasilnya, dan to do this, we need to learn the rules for the design of the modern website. Nah, kita akan belajar nih, aturan untuk membuat desain dari modern website. Sekarang ini ya, designing a business card website. Nah, appearance of website is what provides us with our first impressions of a company. Jadi, tampilan dari website itu akan memprovide ya, kita dengan apa sih yang mengimpresikan kita tentang company-nya atau perusahaannya. Modern website designs are convenient and harmonious. Nah, there is no accumulations of elements or overly bright colors on them. Jadi kata itu dengan adanya desain ya, jadi lebih convenient dan juga lebih oke lah buat kita lihat gitu ya, lebih bagus kalau desain kita lihat di sini. Nah, kalau menurut Raffi, website kayak gini bagus gak nih? Contoh nih, lihat website sekarang kayak gini, kira-kira oke gak Raffi? Bagus gak? Enggak. Enggak ya. Mungkin kalau kita sekarang ngelihat udah kayak, wah ini kayak website judi online gitu kelihatannya malah ya. Jadi kayak takut gitu ya. Kalau misalkan Raffi dikirimin nih, ini Raffi websiteku gitu kan. Nanti kamu kalau mau belanja di sini ya. Raffi mungkin takut duluan kalau buat sekarang kayak ini website kayak judi online gitu ya tampilannya gitu kan. Kayak sangat-sangat old dan ya kelihatan seperti itu kalau kita lihat sekarang ya. Nah, makanya kita harus buat yang bagus ya, jangan sampai kayak gini. Tentu kan nanti klien nggak interest gitu ya. Nah, kira-kira dari kiri yang kanan yang mana Raffi lebih oke menurut Raffi? Yang lebih up to date deh. Yang kanan. Yang kanan, kenapa tuh? Nah, di, di enak dilihat aja kan. Oke, Nggak lebih terlalu kelihatan proper ya. berbayar. Lebih simpel. Lebih simple. Oke, good. Oke, yang kanan ya. Limiting colors on a website. Jadi kita harus juga membatasi nih warna di dalam suatu website ya. Karena large number of colors on a website distracts the user from the main content of the web pages. Jadi katanya jumlah yang banyak gitu atau yang besar dari warna dari website itu akan mendistract user dari konten utama dari halaman webnya. In modern website design, there should not be more than four colors and they must necessarily be in harmony with each other. Jadi katanya di modern website design itu nggak seharusnya itu lebih dari empat warnanya dan juga mereka tuh harus secara perlu gitu ya dibuat harmonis atau bahasa itu mereka tuh cocok pas lah dengan satu sama lain. Nah di sana ada juga spesial ya, special website that can help us to choose matching colors ada juga website. Contoh di sini kita bisa ke material palette ya buat kita cocokin kira-kira warnanya cocok pakai apa ya. Di sini. Stop color contoh light blue. Di sini kita bisa gunain nih kira-kira yang mana sih kira-kira oke. Nah, nanti bisa digunakan di sini tadi ya. Nanti bisa pakai hexa tadi ya, nama tagnya ini bisa kita gunakan nanti di website kita. Nah, another rule atau aturan lain. In addition to the color scheme, there's another important factors affecting the usability of a website. Jadi katanya tambahannya dengan color scheme ada juga nih faktor lain ya yang dapat mengefekting atau biasa itu ada efek gitulah penggunaan dari suatu website. We can also use it to distinguish a modern web design from an outdated one. Kita bisa membedakan desain yang modern dengan yang outdated atau yang udah lama. Nah, yang kalau yang di kiri sama yang kanan better mana Raffi? Menurut Raffi lebih enak lihat yang mana nih? Kira yang kanan? Yang lebih modern deh gitu. Kiri. Yang kiri Kiri. ya. Ya, yang kanan kelihatan kayak old banget gitu tentunya di sini ya. Pasti Raffi udah bisa ngebedain juga. Gitu. Nah, di situ katanya more spaces gitu ya. The outdated design of website looks cluttered and lacks free space. Nah, jadi kita terlalu berdempet di sini ya. Nah, this prevents the user from concentrating and getting to know the website content. Whereas the very free space makes exploring the website comfortable and convenient. Nah, di mana nih dengan adanya space yang free gitu ya, itu membuat kita explore tuh website-nya lebih nyaman dan juga lebih convenient. Oke, let's sum up the result ya. Oke, so untuk buat website desain modern kita butuh apa aja? Kita harus menggunakan nggak lebih dari 4 warna, Raffi, di dalam websitenya ya. Dan mereka harus secara perlu kita harmoniskan. Jadi kata bahasa itu kita harus buat mereka tuh systemize gitu atau bahasa itu mereka tuh warna itu cocok pas gitu loh, nggak bertabrakan dengan satu sama lain. Dan juga tempatkan free space gitu atau bahasa itu tempat kosong juga di antara di elemen biar kelihatan lebih modern. Oke, jadi great ya. We figured out what techniques are used in the design of modern website. So, nanti kita bisa di sini ya. Nanti Raffi bisa ke sini juga. Oh ya, ngomong Raffi bisa on cam lagi kah? Apa sebelumnya? Aman gak nih buat on cam lagi?
Oke, thank you. Nah, jadi katanya di sini kita hari ini udah belajar ya terkait bisnis website dengan mengaplikasikan knowledge in practice ya. Bisa juga menggunakan material palette tadi buat kita pilih warna palette yang cocok buat warna kita. Kita juga menggunakan margin padding ya, properties untuk bisa membuat free face-nya. Jadi bisa nambahin sih margin dan juga padding dari buat elemennya nantinya. So, itu dia Raffi ya untuk pembelajaran hari ini. Tadi aku rasa sudah selesai ya. Tadi aku cek sih kita udah nggak ada tas lagi di sini. Di sini cuma theoretical aspek aja. Nanti Raffi bisa pelajarin lagi. Nanti untuk websitenya misalkan mau dibuat diperbaharui ini juga bisa banget ya. Raffi bisa perbaharui. Misalkan mau ditambah-tambahin apa itu bisa banget. Kayak buat tadi dirapiin kayak bagian footernya di mana, headernya di mana dan segala macam itu bisa ditambahin di bagian situ ya. Ya presentasi dari websitenya. Jadi oke. Nah mungkin habis ini Raffi akan presentasi dikit dulu ya terkait websitenya yang Raffi udah kerjain ya. Ini mungkin aku selesai dulu presentasinya. So, hari ini kita udah ngapain aja? Kita udah belajar ya struktur dari dan juga aturan cara kita mendesain bisnis card websites. Kita juga udah membuat our own bisnis card website dan juga telah mempresentasikan pekerjaan kita. Oke, see you in the next module. Oke, sip. Nah, ini terakhir sebelum penutup. Raffi boleh dong share screen dan juga sedikit presentasikan tentang website yang Raffi buat. Kan tadi buat simple website ya. Oke, coba dari ini dulu deh, dari mind map-nya dulu. Coba dijelasin. Mungkin ya 2 menit lah buat mind map-nya. Nah, itu Oke, apa tuh? yang utama sama websitenya itu website header, Oke, body sama footer. Di header sendiri itu ada 2 bagian lagi. Pertama, sama menu. Menu itu isinya ada page sebagai apa, terus ada body, dan itu isinya main information. Dan itu ada about product service, itu ya. sama article about product. Terus habis itu di footer, Oke, footer itu ada company address, contact information, sama social media. oke. Lalu? Oke, udah itu Udah. aja. Oke, next, body next sekarang. Ini uh, uh, websitenya. Jadi Mhm. yang paling atas tuh ada, terus ada apa namanya, penjelasan di header itu, Mhm. itu eh, apa namanya, ada main page about us sama product service, itu kayak menu yang nyambung kemana. Terus Oke, lanjut ke itu, selanjutnya itu welcome to Raffi Automotive website, itu udah masuk ke body. Itu oke, kayak ada kata-katanya dikit tentang websitenya itu, apa ya, kayak slogannya gitu. Terus ada penjelasan tentang websitenya, oke. sama ada custom review. Customer review, oke, ada strategi juga. Oke, nah, good. Sharingnya masih Nah, belum dari. oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dilebihin rapin lagi ya. Nanti bisa minta bantuan ChatGPT juga. Jadi ya biar lebih rapi tadi kayak dimasukin ke dalam ini ya. Sebenarnya pakai div juga nggak masalah sih. Div kan salah satu kontainer juga. Tadi aku juga pakai div gitu. Cuman kalau misalkan nanti alangkah baiknya nanti buat ke depannya juga kita bisa menggunakan tag-tag tersendiri ya kayak header terus juga main sama footer ya. Kalau header kan buat biasanya buat ya company-nya ya, misalkan kayak logo, terus juga menu-menu segala macam, terus ada main buat isi kontennya, dan juga nanti footer buat masukin bahasa itu nomor dan segala macam. Atau sebagai ganti juga bisa menggunakan div ya. Kalau misalnya mau pakai div gimana? Nah, footer sama header dihapus aja. Nanti yang div-nya buat lagi satu tag lagi, div buat tambahin apa namanya? Buat kita buatin si tag-nya itu ya, buat kontak dan segala macamnya. Gitu. Cuman so far udah bagus banget sih, Raffi udah oke banget. Raffi udah buat sesuai dengan yang diminta sama soalnya. Oke, itu aja Raffi untuk pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita udah belajar terkait pembuatan website di HTML ya di modul 1 lesson 4 ini. Kita juga belajar gimana sih kita nge-review baik lagi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Dan kita di sini berkreasi sendiri ya buat website kita sendiri. Sampai sini nanti mau ditanyakan Raffi? Di question? Belum ada.
Sama ada. Coba mungkin ya sebelum close seperti biasa, boleh dong Raffi nge-review sedikit, ngerangkum sedikit apa aja yang Raffi udah pelajarin di hari ini. Hari ini tuh belajar buat website simple itu Mhm. kayak eh, header, footer sama badinya itu Mhm. diisi apa aja gitu. Oke. Ya, betul banget ya. Sesuai nama Raffi. Tadi kita hari ini berkreasi ya buat bikinin HTML atau halaman website kita sendiri, bisnis web page kita sendiri ya. Tadi kalau Raffi kan buat tentang jual beli mobil otomotif ya, sama kayak aku juga. Nah, tadi kita juga belajar cara penggunaannya. Tadi bisa juga pakai div ya. Jadi div tuh kalau misalnya kita pakai div kayak tadi itu bisa juga. Cuma dia lebih generik ya. Sementara kalau misalnya mau lebih bagus, bisa menggunakan tagnya tersendiri. Kayak contohnya header, main, sama footer ya. Karena itu merupakan salah satu yang semantik. Jadi itu bisa lebih rapi lah. Jadi orang bisa tahu, oh ini tagnya buat header, buat footer, buat main, segala macam. Cuman so far itu udah oke banget. Oke, itu aja Raffi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya Raffi sudah join. Semoga punya bermanfaat dan nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku ya Raffi ya. Oke, kalau itu aja Raffi. Terima kasih dan sampai jumpa di lesson berikutnya. Raffi ya. Sip, thank you Ya dan Kak, selamat istirahat Raffi. makasih Kak. Ya, sama-sama Raffi.